Bab 2963 Perang Jiwa Setengah. Di bawah Yuan Dao, Lu Ye duduk bersila, tetapi tiba-tiba sebuah rantai gelap muncul di tubuhnya, yang mengikatnya erat-erat. Dengan fondasi Lu Ye saat ini, ia pun bisa merasakan kekuatan rantai gelap ini. Ini adalah larangan yang ditinggalkan oleh leluhur naga dan Phoenix untuk memblokir jurang. Setelah jurang menyerbu tubuh Lu Ye, rantai itu mengunci Lu Ye. Di luar Yuan Dao, Yang Qing, penguasa generasi ketujuh, sedang menunggu 4 bintang Xingsu. Tentu saja, Lu Ye tidak bisa sendirian. Sekalipun ia memiliki niat ini, Yang Qing dan yang lainnya tidak akan membiarkannya begitu saja. Siapa yang tahu apa yang terjadi dengan Yuan Dao? Jika sesuatu terjadi pada Lu Ye, mereka dapat memberikan dukungan kapan saja. Namun, orang-orang ini dengan jelas melihat Lu Ye jatuh langsung ke mulut melingkar Pulau Yuan, dan kemudian Pulau Yuan mulai berguncang hebat. Setelah guncangan ini, seluruh Pulau Yuan benar-benar kembali ke kedamaiannya yang dulu. Ini membuat Yang Qing dan yang lainnya bingung, tidak tahu apa yang sedang terjadi di sana. Keempat pelayan itu cemas, dan Yang Qing merenung sejenak lalu berkata, "Kalian di sini, aku akan pergi melihat situasi." Master generasi ketujuh mengangguk, "Hati-hati." Yang Qing tidak berbicara, dan bergegas maju, mendarat tepat di mulut bundar itu tanpa kelainan apapun. Ia membungkuk dan melihat ke bawah, lalu langsung melihat sosok Lu Ye. Rasanya ada sesuatu yang menyentuh, pikiran spiritual Lu Ye melonjak dan ia datang membawa pesan. Yang Qing mendengarkan dengan telinganya, wajahnya sedikit berubah, dan setelah beberapa saat, ia akhirnya berbalik dan terbang kembali. Ketika ia kembali, Master generasi ketujuh buru-buru bertanya, apa yang terjadi di sana? Yang Qing mengerutkan kening dan berkata, Yuan menyerbu lautan jiwa Lu Ye. Mereka sekarang sedang bertarung melawan jiwa. Wajah Master generasi ketujuh berubah, pertempuran jiwa. Mereka tahu betapa agung dan besarnya tekad Yuan. Dapat dikatakan bahwa itu adalah ketinggian yang bahkan tidak dapat dicapai oleh orang suci sejati. Meskipun fondasi Lu Ye bagus, ia jelas bukan tandingan jiwa Yuan. Bagaimana mungkin dia beruntung ketika pertempuran jiwa dimulai? Bahkan ketika dia hendak pergi untuk membantu, Yang Qing dengan cepat menghentikannya, Lu Ye bilang dia bisa menyelesaikannya, jadi kita tidak perlu membantu, biarkan kami menunggu. Dan, tidak ada orang lain yang bisa terlibat dalam pertempuran jiwa ini kecuali Lu Ye sendiri. Jika bukan karena ini, bagaimana mungkin dia kembali seperti ini? Dia pasti sudah membantunya sejak lama. Saat itu, lautan jiwa Lu Ye sedang kacau. Seluruh lautan jiwa awalnya memancarkan cahaya keemasan, tapi sekarang ada bayangan hitam yang menggeliat. Bayangan itu sangat besar, bagaikan selimut tebal yang menutupi lautan jiwa, menggeliat dan bergelombang, dan kekuatan erosi yang dahsyat membasahi segala arah. Konfrontasi antara emas dan hitam adalah satu-satunya melodi pertempuran jiwa saat ini, tetapi dari pemandangan itu saja, tidak diragukan lagi Lu Ye lah yang jatuh ke dalam kerugian mutlak. Karena dengan putaran kegelapan, emas di lautan jiwa menghilang sedikit demi sedikit, yang tidak diragukan lagi berarti lautan jiwa Lu Ye sedang terkikis dengan cepat. Jika sesaat, semua emas menghilang dan digantikan oleh kegelapan, jiwa Lu Ye niscaya akan musnah dan tubuhnya akan sepenuhnya ditempati oleh jurang. Pada saat itu, tidak akan ada lagi Lu Ye Qi di dunia ini, dan akan ada satu makhluk kuat lagi di dunia yang menempati tubuhnya. Dan dalam erosi yang begitu dahsyat, tubuh jiwa Lu Ye bersembunyi di kedalaman lautan jiwa, dan ada sosok di sampingnya, yaitu Jin Yao. Jin Yao memegang lonceng penekan jiwa di tangannya, wajahnya tampak sedikit kesakitan, dan dia diam-diam terkejut. Perlu diketahui, dibandingkan dengan aslinya, kekuatan lonceng penekan jiwa jauh lebih kuat. Lu Ye telah memasuki dan meninggalkan begitu banyak langit berbintang selama 30 tahun terakhir dan memurnikan begitu banyak harta karun. Selain pisau yang pertama, lonceng penekan jiwa juga langsung ternutrisi. Baru setelah harta karun ini dikultivasikan secara ekstrim, ia berhenti. Sekarang, dengan kekuatan lonceng penekan jiwa, masih mustahil untuk menahan dampak kekuatan jiwa leluhur. Sulit bagi Jin Yao membayangkan apa yang akan terjadi jika ia dan Lu Ye memiliki lonceng penekan jiwa sebelumnya, dan ia khawatir kedua jiwa itu akan hancur dalam sekejap. Melepaskannya begitu saja, tanya Jin Yao tiba-tiba. Raut kesakitan sesekali melintas di wajah Lu Ye. Sejak jurang menyerbu lautan jiwanya, dampak jiwa yang dahsyat tak pernah berhenti. Tunggu sebentar lagi, kata Lu Ye. Sejak ia menyadari niat Yuan, ia tentu punya rencana sendiri. Bukannya mustahil untuk bertindak sekarang, tetapi mungkin tidak tepat, dan kemungkinan besar akan membuat musuh waspada. Yuan menunggu hari ini, tetapi mengapa Lu Ye juga menunggu hari ini? Ia pernah mencari nafkah dengan memancing di Laut Vientin, jadi ia tentu tahu seperti inilah memancing. Semakin dalam ikan menggigit kail, semakin sulit ia lepas. Dalam situasi saat ini, tubuhnya adalah umpan, dan lautan jiwa yang terkikis adalah kailnya. Jurang terkikis tanpa alasan, tetapi ia tidak tahu bahwa ia sedang menggigit kail. Waktu berlalu, seiring Lu Ye melepaskannya, warna emasnya terus memudar, dan kegelapan pekat terus menyerbu kedalaman lautan jiwa. Hingga suatu saat, seluruh lautan jiwa hanya tersisa Lu Ye, dan seluruh dunia diselimuti kegelapan. Lu Ye bahkan bisa merasakan kegembiraan dan kegembiraan di hati Yuan. Selama ia berhasil kali ini, ia tidak hanya akan sepenuhnya menghabisi musuh Lu Ye, tetapi juga menyingkirkan rasa malu karena tidak memiliki entitas. Setelah memiliki entitas, ia tidak perlu lagi bergantung pada boneka apapun. Memang benar bahwa larangan yang ditinggalkan oleh leluhur naga dan Phoenix merupakan masalah baginya, tetapi di bawah erosi waktu, larangan itu jauh lebih buruk daripada awalnya. Ia bisa menunggu di sini perlahan, dan suatu hari larangan itu akan kehilangan efektivitasnya atau melemah hingga ia dapat melepaskan diri. Jin Yao, Lu Ye tiba-tiba berteriak pelan di kegelapan yang tak berujung.
Hah, hati-hati. Setelah Lu Ye selesai berbicara, tatapannya tiba-tiba menjadi tajam. Ikan itu telah menggigit kailnya hingga mati, dan kailnya terkikis sedemikian rupa. Bahkan jika Yuan ingin mundur, mustahil baginya untuk melawan. Setelah Lu Ye selesai berbicara, Jin Yao tampak serius. Akar tak terlihat tiba-tiba muncul dari cahaya keemasan, seperti duri tajam yang menusuk kegelapan. Dalam sekejap, seluruh lautan jiwa dipenuhi dengan akar tak terlihat ini. Kegelapan yang mengikis cahaya keemasan terakhir tampaknya telah disadari dan sedikit terhenti. Dan saat berikutnya, Lu Ye sepenuhnya mengaktifkan energi pohon bakat untuk membakar dan memurnikan. Kegelapan itu seolah-olah dibakar oleh sesuatu, dan melonjak semakin kuat. Pada saat yang sama, gelombang dampak jiwa yang lebih dahsyat dari sebelumnya meresap. Jin Yao tak bisa menahan erangan, dan tubuh jiwanya sedikit bergetar. Jika Lu Ye tidak mengingatkannya, dia mungkin akan kehilangan akal sehatnya kali ini. Untungnya, aku akhirnya tenang. Raungan aneh datang dari lautan jiwa, persis seperti yang telah didengar Lu Ye beberapa kali sebelumnya. Yuan jelas tidak menyangka Lu Ye akan melakukan serangan balik seperti itu ketika tugasnya hampir selesai. Kuncinya adalah ia merasakan ancaman yang sangat kuat dari cara yang tak terjelaskan ini. Ini sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bab 2963 Perang Jiwa 2/2. Ia terlahir bersama alam semesta. Sejak zaman kuno, tidak ada yang mengancamnya. Meskipun Lu Ye telah menyebabkan banyak masalah pada rencananya sebelumnya, hal itu hanya membuatnya merasa terkekang. Kepanikan menyebar. Yuan mungkin tidak tahu apa metode Lu Ye, tetapi ia dapat merasakan bahwa metode ini memiliki batasan alami terhadap keberadaannya. Karena di bawah pembakaran pohon bakat, kegelapannya menghilang sedikit demi sedikit. Lu Ye sedikit mengernyit, karena baru kali ini ia menemukan sesuatu yang tidak mudah untuk disempurnakan. Kemampuan pemurnian pohon bakat berhubungan langsung dengan pertumbuhannya sendiri. Meskipun dapat memurnikan harta karun sebelum transformasi terakhirnya, ia sangat efisien. Setelah transformasi terakhir, efisiensi pemurnian telah meningkat pesat. Karena harta karun terus disempurnakan, efisiensinya pun meningkat secara bertahap. Ini tidak diragukan lagi merupakan pertumbuhan pohon bakat. Hingga saat ini, jika pohon bakat ingin memurnikan harta karun, hanya membutuhkan waktu kurang dari setengah hari untuk bekerja. Tapi Yuan, bahkan jika Lu Ye mengaktifkan kekuatan pohon bakat secara ekstrim, efisiensinya tidak tinggi. Jika jurang itu diibaratkan sepotong besi keras, maka setiap kali dimurnikan, rasanya seperti mengikis serbuk besi dari besi keras ini. Dengan efisiensi seperti itu, haruskah disempurnakan sampai tahun monyet dan kuda? Hanya bisa dikatakan bahwa itu layak menjadi Yuan, dan tingkat keringkasan wasiat ini jauh melampaui orang biasa. Pada saat ini, bagaimana mungkin Lu Ye tidak tahu bahwa warisan pohon Tao yang ditinggalkan oleh leluhur naga dan Phoenix sedang mengincar Yuan? Karena di dunia ini, hanya pohon Tao yang dapat sepenuhnya mengatasi ketidaknormalan jurang itu. Lu Ye tidak puas, tetapi jurang itu bergejolak gelap dan ingin melarikan diri. Itu sudah terancam, jadi bagaimana mungkin ia duduk dan menunggu kematian? Namun, karena ikan telah menggigit kailnya, bagaimana mungkin Lu Ye melepaskannya? Aku telah membiarkan Yuan mengikis lautan jiwanya dengan begitu tidak bermoral untuk saat ini. Laut jiwa berguncang tanpa henti, dan tidak peduli seberapa gelap melonjak, ia tidak dapat melarikan diri dari ini. Terlebih lagi, Lu Ye langsung memblokir lautan jiwanya. Jika Yuan tidak mampu melepaskan diri dari cengkeraman Lu Ye, ia hanya akan terjerat dengan lautan jiwanya. Pada titik ini, Yuan tidak punya cara untuk melarikan diri, dan tidak ada cara lain selain perlahan-lahan disempurnakan. Lu Ye tidak berani menganggapnya enteng, bahkan Jin Yao pun tidak berani bersantai. Menghadapi keberadaan Yuan, kecerobohan dan kelalaian apapun bisa berakibat fatal. Sejak konfrontasi antara satu sama lain, hanya ada satu langkah terakhir. Lu Ye tentu saja tidak ingin membuat kesalahan. Meskipun efisiensi pemurnian tidak tinggi, itu masih dalam pemurnian. Selama Anda bertahan, suatu hari, Lu Ye dapat sepenuhnya memurnikan dan membakar Yuan. Hanya dengan begitu itu bisa disebut alam semesta. Di luar Yuan Dao, Yang Qing dan yang lainnya sedang menunggu sesuatu yang tak terduga. Namun, sejak Yang Qing pergi ke sana dan berkomunikasi dengan Lu Ye hari itu, Yuan Dao berada dalam keadaan sunyi. Tidak ada perang yang mengguncang bumi, juga tidak ada jejak konflik. Yang Qing pergi dan menyelidiki beberapa kali kemudian, tetapi setiap kali dia menyelidiki, Lu Ye hanya duduk diam di bagian terdalam Pulau Yuan, tidak bergerak. Dia hanya bisa menilai tren pertempuran jiwa ini dari aura Lu Ye. Bab 2964 Kekuatan Dunia, setengah. Dalam 30 tahun pertama, aura Lu Ye sangat tidak stabil. Terkadang, Yang Qing bahkan bisa merasakan jejak jurang dari tubuh Lu Ye. Hal ini membuatnya bertanya-tanya apakah Lu Ye telah kalah dalam pertempuran jiwa ini dan akan segera dikuasai oleh Yuan Qiang. Untungnya, seiring berjalannya waktu, situasi ini berangsur-angsur mereda. 30 tahun telah berlalu, dan aura Lu Ye berangsur-angsur stabil. Namun, saat ini, bagaimanapun Yang Qing memanggil, ia tidak akan mendapatkan respons dari Lu Ye. Ia tahu bahwa inilah alasan mengapa Lu Ye memblokir lautan jiwanya. Dengan cara ini, kecuali Yuan Qiang meletus, seluruh lautan jiwa akan berada dalam keadaan tertutup sepenuhnya. Meskipun mustahil untuk menyelidiki situasi perang pembersihan jiwa, hanya dengan melihat perubahan aura Lu Ye selama bertahun-tahun, perang ini jelas berubah ke arah yang baik. Waktu berlalu dengan cepat, dan dekade demi dekade berlalu. Suatu hari, Yang Qing tiba-tiba menemukan bahwa jejak jurang unik yang dipenuhi alam semesta itu perlahan memudar, seolah-olah akan segera terhapus. Hal ini membuatnya bersemangat dan semakin yakin bahwa Lu Ye baik-baik saja.
Kemajuan perang jiwa memang cukup mulus. Saat ini, di lautan jiwa, dalam kegelapan pekat tanpa noda, seberkas cahaya keemasan samar-samar terlihat menyebar di dalamnya. Di tengah cahaya keemasan itu, Lu Ye duduk bersila dengan ekspresi yang sangat serius. Di sisi berlawanannya, Jin Yao berpose sama, tetapi ekspresinya jauh lebih tenang daripada Lu Ye. Ia memutar tangannya, lalu menepuk-nepuknya ke bawah, menatap Lu Ye sambil tersenyum, "Jenderal. Rekan Taois, kau kalah." Ekspresi Lu Ye semakin serius. Ia memejamkan mata sedikit, mengangguk, dan berkata, "Rekan Taois hebat, aku tidak sebaik diriku." Ia mengangkat tangan dan melambaikannya, papan catur berbintang di depannya menghilang, lalu tampak seolah-olah tidak terjadi apa-apa, "Sudah berapa tahun kau?" Jin Yao mengerucutkan bibirnya diam-diam, tetapi menjawab, "Seharusnya hampir 100 tahun." Tatapan Lu Ye menembus lautan jiwanya dan berbisik, "Sudah 100 tahun, sungguh sulit. Dengan kekuatan pohon bakat, hanya butuh setengah hari untuk memurnikan sebuah harta, tetapi sejak ia mulai memurnikan jurang, sudah 100 tahun berlalu. Ada efeknya, dan cahaya keemasan kecil yang bersinar dari kegelapan tak terbatas adalah bukti terbaiknya. Namun, masih ada jalan panjang sebelum pemurnian jurang sepenuhnya. Untungnya, saat ini, perlawanan Yuan sama sekali tidak ada gunanya. Satu-satunya hal yang bisa dilakukannya tanpa menyerang lautan jiwa Lu Ye adalah terus-menerus menggunakan dampak jiwa untuk mengguncang tubuh jiwanya. Namun, dengan Jin Yao yang mengendalikan lonceng penekan jiwa di sini, tidak mudah bagi Yuan untuk mencapai tujuannya. Awalnya, Jin Yao masih harus menunggu pertempuran, tetapi seiring berjalannya waktu, tekad Yuan juga melemah. Sekarang, ia tidak perlu lagi merasa gugup. Keduanya bosan di sini, jadi Lu Ye hanya mengeluarkan papan catur langit berbintang dan bertarung dengan Jin Yao. Namun, di jalan ini, Lu Ye jelas bukan lawan Jin Yao dan berakhir dengan kegagalan berulang kali. Rekan Taois memperkirakan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyempurnakannya. Tanya Jin Yao. Lu Ye menggelengkan kepalanya, "Saya tidak bisa memperkirakan, mungkin sebentar lagi, mungkin akan memakan waktu beberapa ratus tahun. Itu tergantung pada seberapa jauh Yuan dapat bertahan. Setelah 100 tahun menyempurnakan, bagaimana mungkin ia tidak merasakan perlawanan Yuan? Namun, jika suatu hari, ketika pemurnian semacam ini mencapai titik kritis, bahkan jika Yuan menolak, itu akan sia-sia. Efisiensi pemurnian akan meningkat pesat, dan angin musim gugur akan menyapu daun-daun yang berguguran. Yuan ditakdirkan untuk tidak dapat membuat gelombang apapun. Satu-satunya hal yang perlu dikhawatirkan Lu Ye saat ini adalah apakah cadangan Tao di pohon bakatnya cukup. Dalam 1 abad pemurnian terakhir, konsumsi daya Tao cukup besar. Jika jurang dapat dipecahkan sepenuhnya sebelum cadangan Tao dikonsumsi, maka tentu saja tidak akan ada kekhawatiran. Tetapi jika tidak, maka ia harus membuka blokade lautan jiwa, lalu memurnikan ikan Tao, dan mengisi kembali cadangan Tao. Ini adalah risiko yang pasti. Meskipun Yuan tampaknya putus asa sekarang dan hanya bisa menunggu kematian, hanya dilihat dari kekuatan tekadnya, melihat seluruh alam semesta, tidak ada yang bisa melampauinya. Siapa yang tahu kartu truf dan metode apa yang dimilikinya? Jika Lu Ye membuka blokade laut jiwa dan orang ini menemukan kesempatan untuk melarikan diri, maka semua yang sebelumnya akan sia-sia. Saat berhadapan dengan Yuan, tidak ada kelalaian yang diizinkan. Apa yang dikhawatirkan Lu Ye ternyata terjadi. 100 tahun kemudian, di lautan jiwa, Lu Ye memandangi lautan jiwa keemasan, alisnya sedikit mengernyit. Sejak pemurnian, Yuan telah menyerah melawan sejak beberapa dekade lalu dan membiarkan Lu Ye mengambil tindakan. Oleh karena itu, dalam beberapa dekade terakhir, efisiensi pemurnian sangat tinggi. Saat ini, seluruh lautan jiwa telah kembali normal, setidaknya sekitar 70%. Melihat sekeliling, itu hanyalah sepotong emas yang bercampur dengan kegelapan. Namun, konsumsi terus-menerus selama 200 tahun membuat Lu Ye sedikit tidak berdaya. Meskipun cadangan Tao di pohon bakat sebelumnya melimpah, cadangan itu telah habis. Dilihat dari situasi saat ini, jika kau bertahan lebih dari 3 atau 5 hari, kekuatanmu akan benar-benar habis. Kau masih harus memurnikan ikan yang mudah diatur dan menambahkan cadangan daya yang mudah diatur. Itu berarti Lu Ye harus membuka lautan jiwa, agar kesadarannya dapat meninggalkan lautan jiwa dan mengirimkan suara ke dunia luar. Pasti ada seseorang yang menunggu di luar, Yang King atau salah satu master generasi ke-7, jadi dia hanya perlu menyapanya, dan tentu saja seseorang akan mengirimkan sejumlah besar ikan ke sini. Lu Ye terus-menerus memikirkan risiko rencana ini dalam benaknya, dan akhirnya memutuskan untuk melepaskannya. Karena batasan yang ditinggalkan oleh leluhur naga dan Phoenix masih ada, bahkan jika Yuan benar-benar dapat melarikan diri dari lautan jiwanya, ia tidak akan dapat meninggalkan Pulau Yuan. Ia akhirnya akan dipenjara di sini. Tetapi dengan cara ini, pemurnian selanjutnya mungkin sedikit lebih merepotkan. Dan tepat saat ia memikirkan hal ini, wajahnya tiba-tiba berubah. Justru karena pada saat ini, Yuan sepertinya menyadari sesuatu, dan keinginannya yang telah diam selama beberapa dekade tiba-tiba menjadi sangat tertentang. Dan kekuatan perlawanan ini bahkan lebih dahsyat daripada sebelumnya. Dampak jiwa yang dahsyat menyapu, baik Lu Ye maupun Jin Yao tak kuasa menahan erangan, dan Jin Yao begitu panik sehingga ia segera mengaktifkan kekuatan lonceng penekan jiwa. Di lautan jiwa, ombaknya dahsyat, dan kegelapan yang bercampur dengan emas berkumpul menuju suatu tempat seolah-olah tempat itu hidup. Tak lama kemudian, mereka berkumpul dan berubah menjadi raksasa yang mengerikan. Itu adalah monster yang tampak seperti gurita, tetapi penuh dengan tinta dan terdapat ratusan tentakel. Baik tubuh maupun tentakelnya ditutupi dengan pupil vertikal yang aneh. Begitu gurita berwarna tinta ini terbentuk, ia memicu badai di lautan jiwa, membuat jiwa Lu Ye tak stabil.
Lu Ye harus mengaktifkan kekuatan pohon bakat untuk menahannya lebih dahsyat lagi. Selain itu, Jin Yao mengaktifkan lonceng penekan jiwa, yang juga menghabiskan cadangan kekuatan Tao. Dalam waktu singkat ini, satu-satunya cadangan kekuatan Tao yang tersisa akan segera habis. Tak sabar, Lu Ye tahu bahwa ia harus meminta Yang Qing untuk mengirimkan Tao Yu, jika tidak, begitu kekuatan Tao-nya benar-benar habis, Yuan Xing harus melarikan diri. Saat ia hendak melakukannya, sebuah kekuatan magis tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya dan mengalir ke pohon bakat. Lu Ye tercengang, karena ini adalah kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, kekuatan yang sangat aneh. Tak sempat tersadar, karena dengan lonjakan kekuatan ini, akar pohon bakat yang awalnya tak terlihat itu pun terungkap. Duri-duri yang tak terhitung jumlahnya, bagaikan paku, menusuk tubuh gurita berwarna tinta itu, mengikat tubuhnya yang besar menjadi landak. Melihat sekeliling, pemandangannya sungguh spektakuler. Kekuatan pemurnian yang lebih dahsyat dan mengerikan dari sebelumnya, lahir dari pohon bakat. Dalam sekejap ini, efisiensi pemurnian meningkat lebih dari 10 kali lipat. Yuan akhirnya melihat dengan mata kepalanya sendiri pelaku yang telah memurnikan dirinya selama lebih dari 200 tahun. Ia selalu bisa merasakan ada sesuatu yang sedang memurnikan dirinya, tetapi masih sulit untuk mengintipnya hingga sekarang. Bab 2964 Kekuatan Dunia, 2/2. Suara aneh itu terdengar, bercampur dengan kepanikan dan amarah yang tak berujung. Kekuatan magis yang memancar dari tubuh Lu Ye sebenarnya tidak besar dan bergejolak, tetapi tampaknya sangat cocok untuk mengaktifkan kekuatan pohon bakat. Kekuatan ini tampaknya diciptakan khusus untuk pohon bakat. Jauh lebih berguna daripada kekuatan Tao. Perlawanan Yuan kali ini tidak diragukan lagi merupakan upaya terakhir, dan ketika kekuatan pohon bakat Lu Ye tiba-tiba meningkat dan terus berlanjut, akhirnya, lautan jiwa kembali tenang setelah 10 hari. Pada saat ini, cadangan Tao di pohon bakat telah sepenuhnya habis. Namun, pemurnian masih berlanjut. Karena kekuatan yang memancar dari tubuh Lu Ye terus mengalir, seperti sungai yang mengalir. Sampai saat ini, ia punya waktu untuk menyelidiki dirinya sendiri. Ia ingin sekali mencari tahu dari mana kekuatan magis itu berasal, karena ia yakin bahwa ia belum pernah terpapar kekuatan itu sebelumnya, dan ia juga belum pernah mempraktikkan kekuatan itu. Mengikuti sumber kekuatan itu, Lu Ye dengan cepat mengunci sumbernya. Aku tertegun sejenak, karena kekuatan ini sebenarnya berasal dari dunia batinku. Saat ini, masih banyak orang setengah suci yang tersisa, dan pohon-pohon Sicamore berdiri tegak di Taichu. Bahkan setelah lebih dari 200 tahun, mereka tidak banyak berubah. Yang berubah adalah suku Yuanling yang hidup di dunia batin. Sebelum pergi ke Pulau Laiyuan untuk bersaing dengan orang-orang suci sejati itu, suku Yuanling bereproduksi dan bertahan di dunia batin Lu Ye selama 100 tahun, dan sekarang lebih dari 200 tahun telah berlalu. Setelah lebih dari 300 tahun bereproduksi, populasi suku Yuanling telah tumbuh pesat tanpa perselisihan atau krisis eksternal. Akan baik-baik saja jika seperti ini, tetapi ketika suku Yuanling bereproduksi di dunia batin, seluruh dunia batin mengalami perubahan yang luar biasa. Lu Ye telah menyadarinya sebelumnya, tetapi tidak yakin apa perubahan ini. Meskipun sekarang tidak sepenuhnya pasti, satu-satunya hal yang dapat dipastikan adalah bahwa kelangsungan hidup suku Yuanling telah melahirkan kekuatan luar biasa di dunia batin. Kekuatan yang dimiliki dunia ini. Kekuatan yang memancar keluar dari tubuh sebelumnya adalah kekuatan dunia ini. Mungkin tidak megah, bahkan Lu Ye sendiri tidak menyadarinya sebelumnya, tetapi sangat cocok untuk aktivasi pohon bakat. Terlebih lagi, selama klan Yuanling abadi dan dunia batinnya tetap ada, kekuatan semacam ini tidak akan pernah habis. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.